A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ba'du. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Di kajian kita hari yang ke-14 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan iman Islam kita dalam melaksanakan puasa Ramadan. Selanjutnya seperti pengajian-pengajian kita di hari-hari sebelumnya, bahwa berdoa kepada Allah lebih banyak itu lebih baik. Dari itu, dalam suasana kita berpuasa, dalam suasana kita menjalankan ibadah shaim, mari sama-sama kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, asallahu ayaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana wa yaj'aluna minal ladzina yatamassakuna bihadzal-din. Kita berdoa pada Allah, semoga kita terhindar dari semua ujian yang sedang menerpa dunia ini, termasuk Indonesia. Wabah corona yang sampai saat ini masih belum tahu kita keberadaannya kapan akan berakhir. Dengan kekuatan doa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi sahabat seiman, senegara, sedunia ini. Mudah-mudahan diberikan keselamatan dari wabah corona ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan kita kekuatan dalam beribadah. Allah selamatkan kita dari penyakit-penyakit ria, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit riba, penyakit namimah, penyakit syirik, hasad. Kita berdoa kepada Allah dari syak, syiqaq, nifaq. Kita berdoa kepada Allah dari semua 7 amal yang menggugurkan amal kebaikan kita dalam beribadah. Kita berdoa kepada Allah dibebaskan, terbebas dari penyakit hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, nampaknya kita masuk pada hari yang ke-14 ini. Lumayan sudah cukup jauh kajian kita dari ulasan-ulasan yang disampaikan oleh guru besar kita Sa'id Ashur dalam bukunya Syairatul Islam, Syairatul Shaum fil Islam. Kita sudah mau masuk ke tahapan berikutnya, yaitu bukan rukun, yaitu nusus as-saum fil Quran wa fil hadis wa fi ma'surat. Nusus saum fil Quran, fil hadis, fi ma'surat. Ini dalam buku beliau. Nah, saya ulas ke belakang
pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang puasa, manfaat puasa, pengaruh puasa terhadap kejiwaan kita, pengaruh puasa terhadap masyarakat kita, sosial, dan pengaruh puasa terhadap kesehatan kita. Itu sudah tersampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hanya saja saya sedikit mengulang ini. Wasaumu laisa mujarradul imsak anil ta'ami wasyarab. Walakinnahu al-imsaku anil muharramati qaulan wa fi'lan. Ini saya ulas saja ke belakang. Puasa itu bukan saja sekedar kita menahan diri dari asupan makanan, minuman. Tapi puasa itu pada hakikatnya menyegah walakinnahu al-imsaku anil muharramat kaulan kana au fi'lan. Bahkan puasa itu pada hakikatnya kita harus menjaga hal-hal yang waqa'a ala ma harramallahu bih. Jadi menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa min kaulin au fi'lin, dari ucapan kita, dari perbuatan kita, itu seyogianya harus nahnu natamasak anil muharramati kaulan wa fi'lan. Kita jaga semua dari hal-hal yang jatuh kepada perbuatan tidak boleh dilakukan dalam berpuasa, haram. Itu ucapan kita dan perbuatan kita. Itu pada hakikatnya puasa. Wa an sa'iri ma nahallahu anhu, dan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan karena itu haram dilakukannya. Wa min dzalika hifdzul lisani mimman nutiqa wa ghaddul basari mimma nazara wa qafful qalbi mimma wa'iya wa hifzul batni mimma hawa wa qad afadha ulama'ul ijtima'i wal akhlaqi fi fawaidis shaumil ijtima'iyyah wal akhlaqiyah. Di pertemuan kemarin ini ulasannya saja bahwa puasa itu, saya sampaikan lagi, puasa itu bukan sekedar menahan diri dari asupan makanan dan minuman. Tetapi puasa itu menahan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan dari sisi perbuatan atau perkataan. Jadi walakinnahu al-imsaku anil muharramati qaulan wa fi'lan. Tapi puasa itu sebenarnya menahan dari apa yang Allah haramkan min qaulin au fi'lin. Bahkan wa ansa irima nahallahu anhu, bahkan semuanya hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita tinggalkan. Wa min zalika, oleh karenanya menahan lisan atau menjaga ucapan itu dari kita bicara, memejamkan mata dari melihat yang tidak layak, menahan hati dari perbuatan yang menimbulkan hasad, hasud, dengki, riya dan sebagainya. Wa hifzul batani mimman hawa, dan menjaga kejiwaan kita dari hawa nafsu yang negatif. Itu semuanya adalah fawaidus saumi al-ijtimai, yaitu puasa, manfaat puasa secara sosial. Jadi minggu lalu sudah kita sampaikan itu. Nah sekarang insya Allah kita masuk kepada nusus Qur'ani. Nusus Qur'ani. Dalam pembahasan ini, mu'allif hadzal kitab dalam bab as-salis as-sani nusus saumi, ini beliau
petakan menjadi 3 kelompok, 3 subjudul. Pertama nususul Quran, kedua nususul hadis, yang ketiga nususul ma'surat. Ini dalam bab ini. Mawa nususul Quran, mauqifani yasta'iddu bihi masaimu fid dunya wal akhirah. 2 sikap yang bisa menyelamatkan orang yang berpuasa di dunia dan di akhirat. Ini dalam nususus saum. Bab kedua ini yang nanti ke Quran, hadis dan ma'surat, nususul ma'surat. 2 sikap yang akan membuat keduanya itu bahagia bagi orang yang berpuasa di dunia dan di akhirat itu. Pertama, amma fid dunya fa innahu yatazawwaqu hadhihi sa'adah ma'a awwali samratin aw jurhati ma'in yatanawaluha 'inda maghribi fi kulli yaumin min ayyami syahri Ramadan. Pertama, 2 kebahagiaan itu yang didapat oleh as-shaim, orang yang berpuasa. Kebahagiaan pertama maksud pertama itu kebahagiaan di dunia yang langsung dirasakan. Ia merasakan bahagia saat kumandang azan maghrib dilantunkan, seteguk air membasahi tenggorokan, lalu ia di saat itu menyantap makanan untuk berbuka puasa, maka itu adalah kebahagiaan orang yang berpuasa di dunia. Amma fid dunya fa innahu yatazawwaqu hadhihi sa'adah. Kenikmatan, kesenangan di dunia ini yang dirasakan oleh orang yang berpuasa saat berbuka puasa. Itu 1. Innaha sa'adatus sakhsi alladzi adda wajibahu wan tasara ala nafsihi warda rabbahu. Jadi itu kebahagiaan individual yang dirasakan oleh orang yang berpuasa dan saat ia menunaikan kewajibannya untuk berbuka puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Itu kebahagiaan pertama. Wa amma fil akhirati haitsu yalqi atau yulqa rabbahu azza wa jalla fahasibahu ma yantaziruhu hunaka min azimil jaza. Fa'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala lis-shaimi farhatani idza aftara faraha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi wa kafa as-shaimu syarafan anna raihata famatul mutaghayyirati min tulis saumi atyabu indallahi min rihil miski. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, dalam kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan saat ia jumpai pahala puasanya di akhirat. Ia dapatkan pahala berpuasanya kelak di akhirat. Hunalika min azimil jaza, karena itu adalah balasan yang paling besar yang Allah berikan saat kita bisa menjumpai pahala puasa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Nanti di akhirat
akan kita dapati puasa itu pahalanya. Lagi-lagi kita lihat ke belakang dalam bahasan kita bahwa ditekan sekali oleh mu'allaf hadzal kitab, oleh pengarang buku ini, jangan sampai jatuh puasa kita tidak berpahala. Jangan sampai puasa kita itu jatuh kepada puasa yang hanya bisa menahan al-'atas wal ju' dari rasa lapar dan dahaga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita hanya mendapatkan pahala itu dan kita tidak peroleh nanti di akhirat. Padahal dalam kajian kita di bab nususus saum ini, kebahagiaan yang diperoleh, yang dimiliki oleh orang yang berpuasa, itu dua kebahagiaan, itu sepakat. Dua kebahagiaan itu diraih oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, ketika ia berbuka puasa, awalu sa'adatin yatazawwaqu ma'a awwali samratin aw jurhati ma'in yatanawaluhu inda maghribi kulli yaumin min ayami syahri Ramadan. Jadi setiap hari kita di bulan Ramadan itu kita begitu senang saat maghrib tiba. Yang kedua, saat kebahagiaan itu akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari pembalasan, yaumul jaza. Nah, jika kegembiraan orang yang berpuasa itu dapat meraih pahala puasa itu saat dia berpuasa, akan didapati nanti di akhirat ketika di yaumul jaza, hari pembalasan. Naik, disayangkan jika kita lakukan puasa saat ini, tidak kita manage puasa kita dalam bulan Ramadan ini dari sisi pemeliharaan batin kita. Bukan hanya zahir, tapi batin kita harus senantiasa terpelihara agar pahala itu bisa kita peroleh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita hanya puasa itu mendapatkan kebahagiaan di dunia saja saat buka puasa, tapi tidak kita peroleh pahala itu di hari yaumul jaza. Wa amma fil akhirati haitsu yaltaqi rabbahu azza wa jalla fahasbuhu ma yantaziruhu hunaka min azimil jaza. Karena kita semua menantikan apa yang kita lakukan dalam berpuasa ini berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala puasa yang mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah min azimil jaza, itu anugerah pahala yang luar biasa, penghargaan yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memperoleh pahala puasa. Masih di bab sebelumnya kita sampaikan di dalam surga itu ada beberapa pintu-pintu surga. Tapi ada satu pintu yang tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Disebutnya babur royan. Fil jannati samaniyatu abwabin. Fiha babun yusamma ar-royan. La yadkhuluhu illa shaimun. Di surga itu ada 8 pintu surga. Samaniyat ta'abwab. Jadi dari 8 pintu itu yang sudah masih terkunci di surga itu ada satu pintu disebut babur royan. Pintu itu tidak bisa tidak bisa dimasuki oleh siapapun kalau merujuk hadis ini kecuali orang-orang yang berpuasa.
Berarti logika kita, jika 8 pintu di surga itu terkunci, salah satu di antara 8 itu ada satu pintu disebut Babur Royan, yang khusus dimasuki pintu itu sebelum orang-orang lain masuk, dimasuki dulu bagi ahli saum, orang-orang yang berpuasa. Berarti masih ada 7 pintu lagi. Masih ada 7 pintu yang belum terbuka. Untuk siapa pintu itu? Saya ingat sekali, saya punya guru saat kita masih di pondok dulu. Ketika beliau adalah almarhum, sudah meninggal, Pak Aceh Aam atau di pondok itu, beliau selalu sampaikan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya prioritas dari seluruh ibadah-ibadah yang ada. Prioritas artinya, jika kita mau menjatuhkan diri kita ahli ilmu, continue terus belajar, continue terus mengajar. Belajar dan mengajar itu harus continue terus. Nanti lalu ketika kita menjatuhkan diri kita min ahlil ibadah, seorang yang ahli ibadah harus kita fokus untuk ibadah. Itu menjadi skala prioritas dalam amal kita. Jika kita menjadi ahli Quran, berarti amalan Quran itu harus menjadi prioritas dari semua amal-amalan kita. Kalau kita ingin menjatuhkan diri kita ahli sedekah, berarti sedekah itu amalan prioritas yang harus melebihi dari semua amalan-amalan kita yang lain. Atau kita menjatuhkan diri kita menjadi ahli puasa. Jadikan puasa itu sebagai amalan prioritas agar kita bisa sempurna memprioritaskan satu amal kita dibanding amal-amal yang lain. Beliau almarhum sampaikan juga, memberikan contoh, jika kita kuliah semester 1 itu ada 7 mata kuliah. Dari 7 mata kuliah, beliau sampaikan paling tidak ada 1 mata kuliah yang menjadi prioritas, yang menjadi andalan, yang menjadi keutamaan dalam 7 mata kuliah. Maka jika 1 mata kuliah itu menjadi skala prioritas keunggulan kita dalam 7 mata kuliah, mudah-mudahan yang 1 itu memberikan syafaat kepada mata kuliah yang lainnya. Itu ucap beliau. Nah, maka dalam beribadah itu, dari sekian banyak rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan, jadikan 1 amal ibadah yang menjadi prioritas dalam ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar 1 prioritas amal kita itu bisa memberikan syafaat kepada amal kita yang kurang maksimal. Saya kasih contoh. Jika kita punya prioritas amal, punya prioritas 1 mata kuliah yang tadi saya sampaikan, itu bagus sekali. Di sekian banyak mata kuliah yang lain.
Jadi tadi saya sampaikan itu 7 mata kuliah. Satu kita punya nilai yang paling bagus dari sekian banyak teman-teman rekan-rekan kita yang ada dalam satu ruangan. Nah itu bisa jadi satu mata kuliah prioritas itu bisa menolong 6 mata kuliah yang lainnya. Nah kalau kita analisa dari hadis tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam surga itu terdapat 7 pintu. Salah satu pintu tidak bisa dimasuki oleh orang kecuali orang yang berpuasa. Nah, nampaknya jika kita punya prioritas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka nanti di surga itu ada liwa. Liwa itu artinya bendera. Liwa us-shalah, liwa ul Quran, liwa us-saum, liwa us-sadaqah. Jadi beliau sampaikan almarhum itu saat kita ngaji di pondok itu. Jadi kita mau ikut rombongan mana? Beliau katakan gitu. Kita mau ikut rombongan mana? Mau ikut rombongan ahli Quran? Mau ikut rombongan ahli sodako? Mau ikut rombongan ahli puasa? Atau mau ikut rombongan ahli ilmu? Silakan saja. Kita pilih masing-masing dari semua hal yang sudah kita lakukan dengan tujuan agar kita memberikan prioritas dalam amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tidak punya rombongan. Jangan sampai kita tidak punya rombongan. Rombongan mana yang harus kita ikuti saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik ya semua kita harus jadikan prioritas. Iya kita ahli ilmu, iya kita ahli puasa, iya kita ahli sholat, iya kita ahli zakat, ahli sedekah, iya kita ahli jihad. Jadi semua prioritas itu baiknya semua dilakukan menjadi skala prioritas. Namun dengan keterbatasan kita, kebanyakan dari kita, utamanya saya, keterbatasan ini mari kita pilih salah satu dari sekian banyak ibadah-ibadah untuk dijadikan amal prioritas kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa amal prioritas yang kita lakukan ini memberikan syafaat kepada amal-amal kita yang tidak menjadi skala prioritas. Itu ungkap beliau Pak Aceng Aam atau Kiai Haji Ridwan Kiai Haji Aam Ridwan Siraj itu dulu saat kita masih duduk di pondok. Masih ingat sekali saya bahwa setidaknya kita harus punya skala prioritas dari sekian banyak amal untuk berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kembalikan lagi, maka 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, satu diraih kebahagiaan di dunia, yang kedua kebahagiaan nanti di hari akhirat. Kebahagiaan pertama di dunia ini wahum annahu yatazawwaqu hadhihi sa'adati ma'a awwali samratin aw jurhati ma'in yatanawaluhu inda maghribi kulli yaumin min ayyami syahri Ramadan. Setiap hari kita mendapatkan kebahagiaan di dunia bagi orang yang berpuasa saat datangnya azan maghrib. Nah, ini bagi kita semua sangat merindukan. Coba nanti kita lihat. Di saat Ramadan sudah selesai, zahabatir Ramadan.
Di saat Ramadan sudah usai, di hari-hari itu kita rindu menanti azan maghrib untuk berpuasa. Padahal sudah bukan bulan puasa. Jadi nanti akan ketahuan sekali, nyata sekali kerinduan kita terhadap bulan Ramadan saat berbuka puasa. Sekarang kita masih belum kerasa. Coba, sekarang kita hari yang ke-14. Berarti kita masih banyak hari-hari kita itu setengahnya lagi. Berarti tinggal 16 hari lagi kurang lebih. Kita selesai puasa. Nah setelah di bulan Syawal, di situ mari sama-sama kita buktikan bahwa kerinduan kita untuk menanti azan maghrib itu kental sekali dalam hati kita. Rindu sekali di hati kita untuk bisa saat indah azan maghrib kita bisa tanawul tazawuk, merasakan apa yang sudah disiapkan oleh keluarga kita untuk berbuka puasa. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebahagiaan itu akan diperoleh nanti di hari akhirat ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertegas dalam hadisnya, walis-shaimi farhatani, untuk orang-orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Pertama, iza aftara fariha bifitrihi. Pertama, saat berbuka puasa, ia senang sekali, ia gembira sekali dengan berbuka puasa itu pada waktu maghrib. Wa iza wasani iza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Yang kedua, ia gembira sekali saat bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Fariha bisaumihi. Ia gembira sekali dengan puasanya. Nah, saya tanda kutip, gembira puasanya itu bagi orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembira dengan membawa puasanya itu bagi orang yang diterima puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khusranan liman, rugi sekali bagi orang yang ditolak puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia berjumpa dengan Allah tidak membawa puasanya. Ini yang dari awal pertemuan itu kita sampaikan. Yang dari awal kajian kita tentang Ramadan itu yang kita sampaikan. Karena apa? Takut, khawatir puasa kita itu tidak bisa menghantarkan kita bahagia saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan saja kita selalu usaha untuk menjadikan puasa kita ini puasa yang terbaik dalam hidup kita. Puasa tahun ini puasa yang terbaik dalam tahun-tahun sebelumnya. Karena kita ditopang oleh beberapa kajian yang merujuk kepada ayo sama-sama. Ayo kita bersama-sama, kita rubah cara berpuasa kita itu. Jangan kita berpuasa seperti puasanya anak kecil. Al-atfalu yastati'una ayyumassiqu minal akli wasyarabi. Anak-anak kecil itu berpuasa, ia mampu menahan dari tidak makan, dari tidak minum. Tapi bagi kita yang sudah cerdas memahami makna puasa, supaya anggota badan kita, batin kita tetap ikut berpuasa. Saya pertegas lagi. Ayo, jangan sampai laqiya rabbahu la yafrah bisyami. Bertemu dengan Allah tapi dia tidak gembira dengan puasanya karena puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oke. Saya baca ulang lagi. Untuk orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan, kegembiraan. Kegembiraan pertama saat ia berbuka puasa, kegembiraan yang kedua saat ia bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya itu. Wa kafa as-shaimu syarafan, cukup kemuliaan bagi orang yang berpuasa. Cukup kebahagiaan bagi orang yang puasa.
ya anna raihata famil mutaghayyiri min tulis saumi atyabu indallah min rihil miski. Bahwa angin atau rohatu famil mutaghayyir. Jadi bau mulut yang merubah selama kita puasa di siang hari bulan Ramadan itu atyabu indallahi min rihil miski. Itu lebih wangi, lebih semerbak bau mulut orang yang berpuasa itu daripada minyak misk yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala lebih senang sekali dengan perubahan bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu baunya lebih wangi dari kasturi. Jadi anna raihata famil mutaghayyirati min tulis saumi atyabu indallahi min rihil miski. Bau yang berubah dari bau mulut yang keluar dari mulut orang yang berpuasa selama puasa itu lebih lebih wangi, lebih harum semerbak di hadapan Allah ketimbang minyak kasturi. Bapak Ibu sekalian, kenapa puasa itu mulut ini bisa berubah? Pertama, mulut isi dalam kita kosong. Ketika kita sering banyak bicara, maka akan atau banyak diam, maka akan ketika kita mengembuskan napas itu, maka napas itu akan berubah. Nah, berubah dari kebiasaan